Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa araja bihi min baitil maqdisi ila sidratil muntaha. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man bihi iqtafa wa iqtada. Amma ba'd, para sepuh, para kiai, para imam, para khatib, qabilallahu syukrahum wa ayyadahum fi khidmatil ummati wad din. Bapak kepala desa, di kepala desa ini kang kula hormati pengurus Nahdlatul Ulama MWC Banjarharjo ranting apa ya, Tegalreja, hadirin hadirat terutama yang baru dilantik Ansor Tegalreja dan mana? Ciawi. Pada malam hari ini kita bersama-sama kumpul di Masjid Baitur Rahman mengikuti pengajian dalam rangka ta'zimul mu'jizatil azimah, mengagungkan mukjizat yang paling agung yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Kanjeng Nabi tidak ada yang Isra Mi'raj, tidak ada yang nabi, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang di Isra Mi'rajkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad paling mulia, paling agung. Kalau nabinya paling mulia, paling agung, insya Allah umatnya mulia. Waktu kalau jaya mulia, potongan kayak gue mulia potongan. Para bapak, para ibu, ayo bagaimana setelah beli kerungu, beli paham gak? Keagungan Nabi dalam Isra Mi'raj melampaui keagungan para rasul dan para nabi, juga melampaui para malaikat. Artinya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lebih tinggi, lebih agung daripada seluruh para nabi dan seluruh para malaikat. Oleh karena itu, karena Allah mengagungkan Kanjeng Nabi, wajar jika kita Tegalreja juga menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Begini, ayo dengarkan. Nabi Muhammad berkata, tuba liman ro'ani wa amanabi wa tuba thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Sungguh sangat baik orang yang kenal dengan saya lantas iman kepada saya. Paham Bapak-bapak, paham? Yang sungguh sangat baik orang kenal dengan saya terus iman kepada saya, itu baik, kenal dan iman. Yang lebih baik lagi, tidak kenal, tidak pernah ketemu, tapi iman dengan saya. Tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tapi iman. Seperti siapa? Tegalreja. Sampean pernah kenal Kanjeng Nabi? Pernah naik odong-odong bareng? Nggak pernah kenal Kanjeng Nabi, nggak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Tetangga bukan, saudara bukan, tapi iman. Lah kalau yang pernah ketemu wajar, karena Nabi orangnya bagus, orangnya pemberi, jadi wong Jawa loman, wajar iman. Lah kita orang Tegalreja kenal enggak,
Tahu tidak, tapi ada maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada marhabanan, ada sholawatan. Ini Nabi Muhammad yang sangat senang dan sangat terharu. Oleh karena itu Nabi Muhammad sampai berkata, orang yang model demikian tidak kenal tapi menghormati saya, nanti yaumal qiyamah orang itu akan saya cari sampai ketemu. Atau cari jiwa gening. Jarawa patuh. Orang yang model demikian tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu dan iman dan menghormati saya, nanti yaumul qiyamah orang itu akan saya cari sampai ketemu. Amin mah gampang. Amin itu gampang. Yang perlu dipertanyakan, kira-kira Nabi mencari orang Tegalreja ketemu tidak kira-kira? Ketemunya di mana gitu? Kalau yang dicari itu orang Inggris, orang Yunani, orang Mesir, orang Arab, orangnya putih-putih, tinggi-tinggi, bangir-bangir, cantik-cantik, ketemu pantes. Orangnya cantik-cantik ketemu pantes. Lah mencari orang Tegalreja orangnya. Orangnya ada lampu saja gak kelihatan. Kira-kira ketemu gak kira-kira? Pengulatannya angel. Kita optimis insya Allah pasti ketemu. Sebab begini, satu ketika sahabat Ali tidur mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Paham bahasa Indonesia, paham Pak? Ayo ganti nanti sinetron. Sahabat Ali mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah wafat. Ketika mimpi Kanjeng Nabi membawa bungkusan. Ali, saya punya bungkusan, saya sendiri belum tahu isinya apa. Dibuka bungkusan oleh Nabi, isinya korma sak grompol teh naon sak grompol teh? Ya satu macam sakia, segrompol lah. Sadompioknya, dompiok. Diambil satu, diberikan pada sahabat Ali. Nih Ali, kamu makan. Dimakan oleh sahabat Ali. Begitu dimakan enak banget, enak sekali. Kormanya tuh satu. Lantas sahabat Ali ngomong, zidni ya Rasulullah. Deui atuh Kanjeng Nabi kormana. Kita sahabat Ali orang sudah meren. Deui atuh Kanjeng Nabi kormana. Lagi Kanjeng Nabi kormanya. Masa masyar korma teger. Hiji deui atuh Kanjeng Nabi. Encan di pasian belum dikasih keburu bangun sobat Ali. Cek Jawa ngelilir. Ya Allah, jadi terjadi di pasiannya ya. Begitu bangun dilihat sudah jam 3, langsung sobat Ali ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, sobat Ali teh bangun jam seberaha wae langsung ke masjid. Persis orang Tegalreja. Bangun jam berapa saja langsung. Duh, kalau suka mana ya tete. Sahabat Ali langsung ke masjid sampai menunggu jamaah subuh. Ayo teman-teman Tegalreja, kita aktifkan jamaah subuh. Satu, ciptakan subuh seperti maghrib. Ini yang sukar. Kedua, bapak-bapak, kalau subuh itu Allah sedang memilih. Allah sedang memilih, yang kepilih bangun dan jamaah yang kepilih. Jadi kemon ayah adzan subuh, kumanya terserah. Badai jelmanu kepilih atau ente. Hayya ala sholah. Kumanya kepilih entenya. Ente ayah nyata SD itu. Kalau ingin tidak kepilih tidur lagi. Jadi ayo bapak-bapak, ibu-ibu, subuh jamaah di masjid. Sebab kalau subuh Allah kernaon keur milih ulah diturutan wae jasmani tepa. Awak, badan, hudang, bangun, tiris bangun, tunduh bangun, capek bangun. Kamu jangan enak-enak saja, nanti enaknya di akhirat nanti. Harus bangun. Ini badan harus dibegitukan Pak. Kalau tidak dibegitukan, badan itu enak, milihnya senangnya yang enak-enak saja. Di mana ada aturan syariat itu bimala tahwi anfusukum,
mesti bertentangan dengan hawa nafsu, bertentangan dengan badan, itu aturan agama. Kenapa Allah perintah loman, naon loman teh? Pak Wahib, merehan. Kenapa Allah merintah merehan loman? Karena watak manusia koret. Kenapa Allah perintah rukun? Karena manusia wataknya pasya. Itu. Kenapa Allah perintah bangun subuh? Karena watak manusia hares. Itu Pak. Jadi perintah agama itu mesti sebaliknya keinginan jasmani. Tos sahabat Ali jamaah subuh jeung sahabat Umar, imamna sahabat Umar. Setelah selesai wiridan agak siang, sahabat Ali keluar di masjid. Begitu keluar di depan masjid ada orang perempuan tua bawa bungkusan, ya Ali a'ti hadza li Umar. Ali tolong berikan ini kepada sahabat Umar. Diterima bungkusannya oleh sahabat Ali, dipasihkan, diberikan kepada sahabat Umar. Sahabat Umar, ada apa? Ini ada orang tua di luar memberi bungkusan untuk sahabat Umar. Apa isinya? Nyadukan ingat tuh. Dibuka, begitu dibuka isinya korma, persis jeung tadi malam ngimpi. Isinya korma sadompiok. Diambil satu oleh sahabat Umar. Nih Ali kamu makan. Nih Ali kamu makan. Dimakan oleh sahabat Ali. Enak banget. Enak sekali kormanya. Setelah enak sekali, sahabat Ali minta, zidni ya Umar. Lagi sahabat Umar kormanya. Deui atuh moal teuing kormana gur hiji. Lagi sahabat Umar. Kormanya jangan satu. Sahabat Umar jawab, lauzadaka Rasulullah lazidtuka. Kalau tadi malam Nabi Muhammad menambahi, saya tambahi. Paham gak saya ngomong Pak? Kalau tadi malam Nabi Muhammad menambahi, saya tambahi. Padahal persoalan Nabi tidak menambahi di mana adanya? Di mimpi. Berarti sahabat Umar tahu mimpinya sahabat Ali. Luar biasa. Sahabat Umar tahu mimpinya sahabat Ali. Luar biasa. Untung di dia aya sahabat Umar. Mon di dia sahabat Umar. Waduh. Seri meureun cek sahabat Umar, potongan mah ngaji tapi otak mah kredit luluy teh. Sahabat Ali kaget, loh kok tahu? Kok tahu mimpi saya? Sahabat Ali tanya, awaqad uhya ilaika ya Umar, apakah engkau mendapatkan wahyu sehingga ngerti mimpi saya? Sahabat Umar menjawab, ya Ali, innal abda idza safa qalbuh nadhara binurillah. Orang itu kalau hatinya bening bisa melihat dengan nur Allah. Jawab. Orang itu kalau hatinya bening bisa melihat dengan nur Allah. Sahabat Umar melihat dengan nur Allah sehingga tahu di balik sahabat Ali. Berarti sahabat Umar tahu. Kalau sahabat Umar saja bisa melihat, apalagi Kanjeng? Ya jawab. Kalau sahabat Umar saja ngerti, apalagi Kanjeng? Apalagi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lui ngerti, Kanjeng Nabi lebih tahu, Kanjeng Nabi lebih bisa melihat. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi mencari orang Tegalreja pasti ketemu, walaupun orang Tegalreja potongannya naon eta teh. Nah, oleh karena itu, mari Tegalreja kita mentajdidun niyah, menghangatkan atau mengulang atau memperbarui niat. Begini niatnya ya. Ya Allah ya Rabbi, saya hujan-hujan datang ke masjid. Padahal tiris saya tinggalkan rumah datang ke masjid menghormati Nabimu Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj. Saya hanya punya permintaan satu, minta nanti yaumul qiyamah ketemu dengan Kanjeng Nabi. Amin. Apa mintanya? Kubacana Bu, mintana kepanggih sareng Rasul. Tos niatnya itu saja, minta ketemu dengan Kanjeng Nabi dan minta benghar malarat wae. Sesuai mintana eta. Ya Allah, ya Rabbi, saya menghormati mukjizat Isra Mi'raj.
Saya mintanya satu, bisa ketemu jeung Kanjeng. Ya Allah ya Rabbi, semoga kita semua nanti yaumul qiyamah bisa ketemu Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dah. Sekarang begini, kita itu niat, itu memperbarui niat. Kedua, ngajinya sedikit tentang kemuliaan Kanjeng Nabi dalam Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ayat Isra. Ayat Mi'rajnya mana? Ayat Mi'raj adalah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Itu dalilnya Mi'raj. Nah sekarang begini, Mi'rajnya Nabi Muhammad menunjukkan Nabi lebih mulia dari makhluk apapun. Coba kita banding dengan malaikat. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj disertai malaikat Jibril, barengan malaikat Jibril terus sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keenam, langit ketujuh, terus naik sampai Sidratil Jarawab, sampai Sidratil Muntaha. Begitu sampai Sidratil Muntaha, kata malaikat Jibril, ya Muhammad tagaddam anta wahdak. Monggo Kanjeng Nabi sendirian, silakan Kanjeng Nabi naik sendirian. Kata Nabi Muhammad, loh kok sendirian? Ya enggak mungkin mau saya, enggak mau. Kan dari bawah bareng-bareng, masa sampai di sini sendirian? Harus dengan sampean, wahai malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, saya tidak mungkin wahai Nabi. Loh kenapa? Saya itu mentok sampai Sidratil Muntaha, tidak bisa naik lagi karena saya cuma ketua ranting. Masa ketua ranting mau duduk di kursinya ketua cabang? Saya hanya sampai di sini. Jadi malaikat itu mentok Sidratil Muntaha. Kata Nabi, coba dipaksa nemani saya. Mau dipaksa kumaha? Dipaksa. Faqala Jibril ya Rasulullah, lau taqaddamtu ana gadraun mulah lah taraktu. Kalau saya dipaksa naik lagi, jangankan 1 meter 2 meter, 1 senti saja masuk ke sana, lah taraktu, saya terbakar. Kata malaikat Jibril, kalau saya diangkat naik lagi, saya terbakar. Kenapa terbakar? Karena di atas Sidratil Muntaha ada nur 70 lapis. Naon lapis teh? Kartos. Ayat 70 lapis nur. Satu saja malaikat Jibril masuk, malaikat Jibril terbakar. Kenapa terbakar? Padahal malaikat itu jismun nuroniyun. Malaikat itu bentuknya nur. Kok masuk nur bisa terbakar? Malaikat Jibril itu nur, di sana ada nur. Kata malaikat Jibril, kalau saya masuk ke sana, ke nur itu, saya terbakar. Padahal malaikat Jibril itu nur, kok masuk nur bisa terbakar? Kenapa? Oh, karena di atas Sidratul Muntaha nurnya bukan nur biasa, bukan nur Laila, bukan nur Jannah, tapi nur apa di sana? Di sana adalah nurnya Allahu nurus samawati wal ard
mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Ayo bareng, nurun ala nur. Kenapa malaikat Jibril terbakar? Karena di sana nurnya adalah nurun ala nur. Apa itu nurun ala nur? Nur di atas nur tanpa batas. Awas. Ala nur itu nur di atas nur tanpa batas. Kalau masih ada batas namanya fauqa. Anta syamsun, anta badru, anta nurun fauqa. Itu ada batas. Kalau tanpa batas pakainya ala. Anta nurun nurun ala nur. Di atas nur tanpa batas. Sekarang begini. Kalau sampean megang listrik 10 watt ditempelkan ke listrik nyala 1.000.000 watt, bagaimana kira-kira? Terbakar kan? Terbakar. Padahal kalimat 1.000.000 watt itu artinya masih ada batas. 1 juta, 2 juta itu batas. Apalagi yang tidak terbatas. Maka malaikat Jibril terbakar. Akhirnya Nabi masuk sendirian ke nur walam yahtarik wadakhala fi nur dan tidak terbakar. Nabi masuk nur tidak terbakar, sementara malaikat Jibril terbakar. Berarti Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril lebih tinggi mana? Lebih tinggi Nabi Muhammad. Satu. Kedua, mari kita banding dengan para nabi. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak yang konsentrasi, yang ngajinya yang fokus, sebab si hebat-hebatnya wong kene luar biasa. Hujan datang padahal sayanya sudah males sekali, dan kedua sayanya sudah tua Bu, 65, masuk nanti Ramadan masuk 65, sekarang 64, jadi barangkali sudah tidak ketemu lagi Bu ya. Ayo ngaji Bu. Kedua, Nabi Muhammad dibanding dengan para nabi. Nabi Muhammad itu setiap masuk ke langit ketemu dengan Nabi. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, terus langit keenam Nabi Ibrahim, langit ketujuh Nabi Musa. Saya pakainya riwayat yang langit ketujuh Nabi Musa, sebab ada riwayat langit ketujuh Nabi Ibrahim. Paham ya? Saya pakainya langit ketujuh Nabi Musa. Setiap nabi kalau kedatangan Nabi mesti merangkul. Ketemu dengan Nabi Adam dirangkul Nabi Muhammad. Marhaban bimni salih wa nabiyyin salih. Selamat datang anakku yang soleh, nabi yang soleh. Ketika ketemu dengan Nabi Isa, marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang saudaraku yang soleh, nabi yang soleh. Begitu sampai kepada Nabi Musa, dirangkul Nabi Muhammad. Marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang saudaraku yang mulia, yang soleh, dan nabi yang soleh. Ketika Nabi Musa merangkul Nabi Muhammad ngomong. Nabi Musa permisi. Loh, mau kemana? Mau ke atas. Ke atas lagi? Iya, monggo silakan. Kata Nabi Musa, saya kira cuma ketemu dengan saya saja terus pulang lagi. Sugante ketemu jeung urang deui wae tur uwi deui. Itu ke atas. Saya kira hanya dengan saya saja terus pulang lagi. Begitu ke atas. Nangis Nabi Musa. Kenapa? Ya Allah, Nabi Muhammad mulia teuing. Sampai di sini, sampai ke atas. Padahal Nabi Muhammad Nabi junior. Ngerti Nabi junior Pak? Nabi muda. Saya kan Nabi senior. Kesini itu sudah tua dan sudah mati baru bisa kesini. Nabi Muhammad masih muda, sudah bisa kesini, masih hidup. Ketika Nabi Muhammad ke atas dan masuk Sidratil Muntaha, Nabi Musa menjerit dengan berkata, "Wa ulu wa Muhammad." Ya Allah, Muhammad tinggi sekali bisa masuk Sidratil Muntaha.
Belum pernah ada makhluk yang ke sana kecuali malaikat Jibril. Dari Sidratul Muntaha Nabi Muhammad masuk ke nur, walam yahtarik, tidak terbakar. Nabi Musa nangis dengan berkata, "Ya Nur Muhammad." Muhammad bukan manusia, Muhammad bukan malaikat, melainkan Muhammad adalah nur. Karena apa? Bisa masuk ke nur tanpa terbakar. Kenapa Nabi Musa sampai nangis? Begini, Nabi Ibrahim atau cari cing wae geuning ya kepokok di pentungan. Nah, Nabi Ibrahim pernah ditegur. Naon ditegur teh? Lain dicarekan. Di naon? Dipanglo. Ayo dipanglo di dia. Dipanglo, dipaido, ditegur, dicarekan. Nabi Ibrahim pernah dipanglo, dipaido, ditegur oleh Allah. Gara-gara Nabi Ibrahim minta bisa melihat bagaimana caranya Allah menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim minta, ingin tahu caranya Allah menghidupkan orang mati. Itu Allah sudah menegur, tidak berkenan, tidak senang. Ada Ibrahim minta bagaimana caranya menghidupkan orang mati. Bagaimana? Begini. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Gusti, saya pengen melihat bagaimana engkau caranya menghidupkan orang mati. Allah menjawab, qala awalam tu'min. Ibrahim, apa kamu tidak iman? Kok permintaannya macam-macam? Pengen tahu saya menghidupkan orang mati. Apa kamu tidak iman? Sudah kamu iman saja bahwa saya menghidupkan orang mati. Iya Gusti. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Inggih Gusti, sumuhun Gusti, saya iman, saya minta maaf. Nabi Ibrahim minta kepada Allah bisa melihat bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Allah sudah menegur, Allah sudah manglo. Nabi Ibrahim ketakutan. Nabi Ibrahim takut sekali. Nabi Musa punya permintaan lebih ekstrim, lebih nakal, lebih kurang ajar. Apa Nabi Musa permintaannya? Permintaannya Nabi Musa pengen melihat wajah Allah. La ilaha illallah. Eta Nabi Ibrahim ingin melihat naon cenah? Lain. Nabi Ibrahim pengen naon? Kumaha Allah menghidupkan jelema nu maut? Ai ieu Nabi Musa hoyong nyaho wajah Allah. Bayangkan Allah marah. Kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya bisa pengen melihat wajah engkau. Saya ingin melihat wajah engkau. Allah marah. Qala lan tarani. Tidak bisa Musa. Pakainya elan. Elan itu harfu nafyin wastiqbalin. Tidak bisa dan tidak akan bisa. Oh, itu kata orang, kata alfiahnya. Tidak bisa dan tidak akan bisa. Macam-macam. Ingin melihat wajah saya. Tidak bisa. Marah Gusti Allah. Itu Nabi Musa tidak takut. Dia nganyang teh. Nawar. Sakedeng wae Gusti. Sedelat saja. Sekejap saja. Tidak bisa. Saetan wae, saung saetan teh naon? Lain saklebatan. Aya kelebatan. Saklebatan wae ya Allah sekedeng wae moal teh teu bisa bisa. Oh, kamu maksa Musa. Ya. Apunten we atuh na Gusti. Saeutik memaksa. Baik. Kalau kamu memaksa, begini. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Baik Musa, kalau kamu memaksa ingin melihat wajah saya, kamu lihat gunung. Tuh ada gunung. Kamu lihat gunung, nanti saya akan turun ke gunung. Kalau saya sudah turun ke gunung dan gunungnya tidak robah, maka kamu bisa melihat saya. Kalau saya nanti turun ke gunung dan gunungnya tidak robah, masih jejeg aja kalau tadina, kamu bisa melihat saya.
Langsung Nabi Musa melihat gunung. Aduh, gunungnya hidung-hidung. Allah akan turun. Bener Pak, Allah turun. Kumaha? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah turun ke gunung, awas, itu baru nurnya, dan nurnya nur nomor 1 yang paling rendah sendiri. Jadi yang turun baru nurnya, belum Allahnya Pak. Ya begini, nur nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 69, nomor 70 gitu. Sama. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo akan hadir mengunjungi Tegal Reja. 2 bulan Polsek sudah ke sini Pak. Kan gitu. Kurang sebulan Polres. Kurang seminggu Polda. Koramil, Kodim, kurang 2 hari penuh senjata-senjata, tentara-tentara. Itu presidennya masih di mana Pak? Masih di Jakarta. Sama. Nur 1, Nur 2, Nur 3 terus. Nanti terakhir Allah. Itu baru kakaran nur nu kaping hijina, nu paling hadap sendiri. Begitu Nur turun ke gunung, apa yang terjadi? Jalahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Gunungnya meledak hancur, Musa pingsan. Naon pingsan teh? Nan? Kelengeret Jawa mah. Pingsan, Musa pingsan. Gunungnya hancur, Musa pingsan. Ini yang membuat Nabi Musa cerik, nangis. Wa nura Muhammad. Muhammad bukan manusia, Muhammad bukan malaikat, Muhammad nur. Kenapa nangis? Saya baru melihat nur dari kejauhan saja sudah pingsan. Muhammad masuk tidak apa-apa. Itu artinya Nabi Muhammad lebih mulia dari para nabi. Inilah yang membuat Nabi Muhammad paling agung, yang Isra cuma nabi dan mengalahkan seluruh nabi. Nah, itu keagungan. Keagungan Nabi Muhammad dekat dengan Allah ini punya tugas. Apa tugasnya? Agama. Apa itu agama? Akidah, syariah, akhlak. Ayo jawab. Akidah. Sadaya atau sadaya? Nah, akidah itu apa? Iman. Arkanul imani sittatun, rukuna iman aya genep. Terus selesai. Sudah selesai. Orang Tegal Reja tos selesai belajar akidah. Ti awit abda ubis. Meureun gitu. Sifana Allah nu wajib aya sabaraha? Tadi nyata tiasa ya poho. 20 sifat muhalna, 20 sifat jaizna. Tos selesai. Syariah oge tos selesai Tegal Reja. Sholat, puasa, zakat, haji, tos apal meureun. Sholat rukun aya sabaraha, batalnya sabaraha, tos selesai. Tos tiasa, nu tiasa. Tinggal hiji deui. Naon hiji deuna? Akhlak. Akidah sudah, syariah sudah, tinggal akhlak. Akhlak itu apa? Sikap yang baik. Sikap baik, akhlak itu jamaknya khuluq. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Akhlak, sikap yang baik. Sikap yang baik terhadap siapa? Nah, terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap mitoha, tetangga, anak, bawahan, atasan, termasuk terhadap negara. Termasuk terhadap, jawab, termasuk sikap akhlak baik dengan negara. Kenapa bicara negara? Begini, manusia kula karo sampean wong Tegal Reja wajib ibadah, begitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan untuk ibadah. Ibadah bisa itu, ibadah itu apa? Sholat, puasa, zakat, haji, ya. Terus madrasah,
masjid, pengajian, itu ibadah. Ibadah itu bisa dilaksanakan apabila tenang. Tenang bisa terjadi apabila aman. Aman bisa terjadi apabila dijaga. Aman bisa terjadi apabila dijaga. Orang mau menjaga apabila mencintai. Ayo, diulangi. Orang harus ibadah. Ibadah bisa dilaksanakan apabila tenang. Tenang itu bisa apabila aman. Aman itu terjadi apabila dijaga. Orang mau menjaga apabila mencintai. Seperti saya menjaga istri saya karena saya mencintai istri saya. Kalau saja saya tidak mencintai istri saya, silakan teuing atuh. Tidak mungkin dijaga. Nah, ini kaidah. Prakteknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk Madinah, ketika akan masuk Madinah hijrah, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah ya Rabb, al-hadits rawahul Bukhari. Ya Allah ya Rabbi, saya minta bisa mencintai Madinah. Jawab, saya minta bisa mencintai. Nabi Muhammad pengen bisa mencintai Madinah karena Nabi arpan, karena Nabi akan tinggal di Madinah. Nabi Muhammad minta kepada Allah bisa mencintai Madinah. Artinya Nabi Muhammad seorang yang nasionalis. Jawab, Nabi Muhammad orang yang apa nasionalis? Mencintai negara, mencintai tanah air. Nah, orang NU baru tahu sekarang bahwa negara milik kita. Kita harus menjaga. Pancasila harus dijaga. NKRI harga mati. Kita jaga sampai mati. Tapi beli mati. Kenapa harus dijaga? Supaya aman. Kenapa harus aman? Supaya tenang. Kenapa harus tenang? Supaya bisa ibadah. Contoh, saya pernah ke Palestina. Sudah malam, Pak. Palestina udah malam. Jadi kan Palestina tujuannya ziarah ke Masjid Aqsa. Masjid seluruh dunia yang sunnah diziarahi cuma 3. Masjid Mekah, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjid Aqsa. Selain 3 tidak sunnah. Jadi tidak boleh saya ingin ziarah Masjid Baitur Rahman Tegalreja, nggak ada pahalanya. Yang ada cuma 3. Karena 3 ini yang membuat menunjukkan posisinya Gusti Allah. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait, ketika aku tunjukkan posisi Masjidil Haram. Jadi masjid yang 3 ini posisinya langsung ditunjukkan oleh Allah. Nah, kira-kira kalau Masjid Baitur Rahman yang menunjukkan posisi di sini siapa? Ya manusia kan, panitia, kuwuh, DKM, musyawarah. Nah, itu. Nah, karena sudah malam, masjidnya udah kelihatan. Tapi karena sudah malam maka saya di hotel dulu. Besok saja subuh ke masjidnya. Waktu di hotel saya mau sholat. Saya undang penjaga. Ya Syekh Ta'al, fen kiblat. Pak, menea Pak. Kadieu abdi bade sholat, kiblat namana. Ayat itu jawabna, iftahil syubak wa idza ra'aital masjid dzaka wal kiblat. Buka saja jendela, kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Nah, goblok kita teh. Ya meureun salah, meureun moal teh masjidna, moal teh kiblatna masjid. Artinya orang Palestina tidak ngerti kiblat. Orang Palestina tidak ngerti sholat. Kenapa? Karena Palestina perang jeung Israel sejak tahun 67 nepi ayeuna can selesai. Palestina perang dengan Israel sejak tahun 67 sampai sekarang belum selesai. Setiap hari ada bom, orang ditembak, bayi disembelih, anak perempuan ditangkap. Itu saja. Jadi orang sana takut. Jangan-jangan ada bom, jangan-jangan anak saya, jangan-jangan istri saya, jangan-jangan saya ditembak. Takut. Lah orang yang takut saja kapan berpikir tentang sholat, Pak? Paham tuh? Ira berpikir sholat, Ira berpikir jamiah, Ira berpikir Isra Mi'raj. Tanya di situ Isra Mi'raj.
Ku gitulah kita terima kasih ke pemerintah orang. Ayah Isra Mi'raj. Mangga seberang kali sapoe. Maulid Nabi, Jam'iyah, nikmat. Di saya itu Pak pernah Saudi Arabia, Mesir, Maroko, Aljazair, yang satunya Turki. Tidak ada pengajian. Orang khotbah saja harus punya kartu izin khotbah Pak, sertifikat khotbah, khotib. Di sini bebas, sudah bebas begitu. Pemerintah anti Islam aku mahal deh. Lain anti Islam, pemerintah telah menutup rezeki saya korupsinya, kan gitu. Biasanya korupsi sekarang tidak bisa, jadi parah. Sudah. Palestina perang dengan Israel sejak tahun 67 tidak pernah selesai. Orang Palestina ketakutan karena takut tidak aman, maka tidak bisa ibadah. Oleh karena itu kita harus menjaga negara. Dari sinilah kiai menjaga negara. Dari sinilah NU menjaga negara. Dari sinilah kiai turun gunung perang mempertahankan negara. Ayo, ceritanya begini. Tanggal 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka. Belanda kurang ajar, bergabung dengan tentara sekutu kembali menyerang Indonesia, menurunkan tentaranya di Surabaya puluhan ribu dengan senjata canggih, bahkan banyak membawa pesawat pengebom. Indonesia boro-boro senjata, beli duit, tegadu naon-naon. Jenderal Sudirman lapor kepada Presiden Soekarno, wahai Presiden Soekarno, kami minta Presiden mengirim utusan khusus menemui Kiai Jawa Timur, bagaimana sikapnya untuk menghadapi nikah, menghadapi penjajah, apa melawan, apa menyerah. Utusan Presiden Soekarno berangkat menemui Mbah Hasyim Asy'ari. Wahai Mbah Hasyim, menyerah atau melawan? Kenapa sampai demikian? Catat, tentara belum terkonsolidasi, belum ada. Memang tentara dibuat 5 Oktober, padu peresmian wae, peresmian pelantikan panitia pembangunan kantor MPC NU, tapi cari dari duit meureun wonge. Nah itu datang kata Mbah Hasyim, nanti ya kita kumpulkan kiai-kiai dulu untuk meminta kepada Allah. Catat, NU itu segala-galanya diawali dengan permintaan ka Gusti. Karena itu segala-galanya NU dari Allah, diridhoi Allah, pasti manfaat. Itu loh, maka kita wajib ber-NU karena dari Allah. Oleh karena itu NU diantem dengan siapa saja, NU yang menang. Dengan PKI NU menang, dengan Masumi NU menang, dengan Golkar, dengan Orde Baru NU menang, dengan Corona NU menang. Nah itu diulangi. Akhir diundang kiai-kiai seluruh Jawa dan Madura. Bagaimana tidak menang? Di Jakarta Pak, saya gagalkan 2 Pak. Yang menggagalkan 2. 1, pertemuan tanggal 20, 22 di markas Angkatan Darat. Tadi suratnya datang, pakai tolong diundur karena PPKM. Saya itu akan ngaji di markas tanggal 22. Kerawang 2 Pak yang menggagalkan PPKM. Brebes pengajian. Hebat sekali, Brebes menang. Para bapak, para ibu. Dah. Kiai-kiai diundang, kiai se-Jawa dan se-Madura. Yang diundang Rois. Dari Cirebon berangkat 6 pakai kereta api 6 gerbong dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet. Diminta agar datang ke Surabaya tanggal 21 Oktober. Tetapi dari Cirebon terlambat, akhirnya datangnya malam 22 Oktober. Sampai di Surabaya, wiridan, zikir, munajat, istikharah, minta pada Allah, ya Allah, dilawan atau menyerah, terus akhir menjelang fajar ada isyarah ilahiyah, isyarah dari Allah, isinya wajib melawan. Wajib melawan, fardu ain li ahli masafatil qasr.
fardu ain bagi penduduk radius 92 km. Bagi 92 km fardu ain. Besar, kecil, melarat, kaya, pejabat, rakyat, lanang, wadon wajib melawan. Pagi tanggal 22 ditulis kopnya PBNU. Wajib melawan penjajah. Yang mati oleh penjajah mati syahid. Tidak boleh dimandikan. Mati syahid. Padahal mati membela negara. Yang membela penjajah wajib dibunuh. Tanda tangan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kopnya tulisan PBNU, judulnya resolusi. Jawab, resolusi ini cikal bakal yang akan dijadikan hari santri nasional itu tanggal 22 Oktober yang hanya ditandatangani oleh presiden kita sekarang. Nah, resolusi itu baca Pak Presiden Soekarno, baca Presiden Soeharto, baca Presiden Habibie, baca Presiden SBY, baca Presiden Megawati, tapi nggak ada yang terketuk. Begitu Presiden Jokowi, wah luar biasa Kiai semangatnya, maka dijadikanlah hari santri nasional. Itu Pak. Para bapak yang saya hormati, surat ini disebar ke seluruh pelosok, maka seluruh pelosok semangat juang membela negara, harus melawan penjajah tanpa senjata. Ya Allah, santri banyak tanpa senjata. Kiai Mahfud Lirboyo membawa ratusan bahkan 1000 santri. Kiai-kiai yang lain turun semua dari Pasuruan, dari Malang, dari Gresik, dari Tuban, dari Surabaya, dari Madura, turun semua. Keramat keluar semua. Ya Allah, Kiai Mahfud membawa benang. Kalau benangnya dilempar jadi lautan. Jadi penjajah itu melihatnya lautan. Mau nembak apa laut? Kalau Kiai Abbas Butet membawa kacang hijau, kalau disebar jadi tentara. Kalau Kiai Baidowi Lasem bawanya sorban begini kan, itu pesawat pada jungkal Pak, karena polisinya, supirnya ngantuk. Ya Allah, ratusan ribu berangkat santri perang, nggak ada senjatanya bambu dilancibi, bambu runcing, pakainya sandal jepit, pakai sarung, malah banyak yang tidak pakai celana dalam. Perang jeblinga celana dalam. Kumaha Pak? Alhamdulillah menang. Naon? Menang. Coba bayangkan kalau kalah apa yang terjadi Pak? 17 Agustus merdeka, 10 November kalah. Bagaimana Pak? Ayo. Mungkin merdeka tidak jadi, batal, atau mungkin merdeka dengan sistem yang lain. Menang Pak. Padahal pimpinan Kiai gak ada tentara. Kiai NU, santri, rakyat. Kok saya tidak mendengar? Kumaha teh? Kok saya orang Tegalreja kok untuk pernah ngopi kok gitu gini? Iya Pak. Waktu sahabat Umar menjadi khalifah, ada orang Yahudi masuk Islam, tua orangnya, namanya Ka'ab. Ka'ab ceritanya begini. Allamani abit Taurata illa sifran wahida kana yaktimuhu wa yudkhiluhus. Ayat itu dia debak, debak. Dia berjanji tanpa debak. Oh, pantesan debak ayah. Kayak badai ngadalil berjanji mau apa kayak jawabnya debak. Kata Ka'ab, saya waktu kecil diajari Taurat, kitabnya orang Yahudi Taurat, salembar sampai khatam. Illa sifron wahida, kecuali satu lembar tidak diajarkan. Itu satu lembar disobek oleh bapak, dimasukkan ke kotak, dikunci. Saya tanya, apa itu Pak? Diem. Isinya naon? Ulan aros. Ya Allah, diem, jangan tanya. Galak bapaknya. Tapi orang itu kalau dilarang malah penasaran apa isinya. Kok kenapa dilarang? Begitu pula anaknya, apa sih isinya? Kenapa sampai dilarang? Akhirnya saking pengennya tahu isinya apa, anaknya ngomong, kapan bae bapak mati. Kapan wae bapak mati, mau bapak maut bongkar, tak baca suratnya. Oh itu. Ayah tetangga saya
budak gemblung ngarep-ngarep bapaknya mati, tapi tujuan anak supaya cepat menang nah gini, wah pada gemblung nawa ya tete. Akhir bapaknya mati. Falamma mata abi fata'tuhu fa idza fihi nabi fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhiraz zaman. Begitu bapaknya mati, saya bongkar. Peti saya bongkar, kertas saya ambil, saya baca, tulisannya masih bagus. Begitu dibaca, isinya sejarahnya Kanjeng Nabi. Isinya riwayatnya Kanjeng Nabi. Jadi oleh ayatnya, Ka'ab, kamu jangan baca sejarah Muhammad, jangan baca riwayat Nabi Muhammad, nantinya kamu ikut. Supaya kamu tidak iman kepada Muhammad, kamu jangan baca sejarah Muhammad. Persis di Indonesia, jangan tulis sejarah NU, jangan tulis sejarah kiai, jangan tulis sejarah ulama, jangan tulis sejarah pesantren. Karena kalau ditulis dibaca orang nanti pada ikut kiai. Oleh karena itu perjuangan NU, perjuangan kiai tidak tertulis dalam buku sejarah di SD, SMP, SMA. Paham? Oleh karena itu tidak tahu. Orang Tegareja tidak ngerti. Karena tidak ngerti dianggapnya yang namanya NU tugasnya cuma Afdhalul Dzikri falam annahu kenceng ada kayak konosi. Bagaimana menjaga negara? Harus lebih kenceng lagi. Menang payah Allah, kiai yang mati ribuan, santri yang mati ratusan ribu. Subhanallah, perang demi negara. Itu artinya apa? Kiai membela negara supaya negara milik kita. Kalau milik kita, kita yang jaga. Kalau dijaga aman, kalau aman tenang, kalau tenang bisa ibadah. Satu, dua, kiai berperan dalam pembentukan Pancasila. Ketika membuat negara, awas, yang perlu dipahami, yang perang dengan penjajah bukan Islam saja. Yang perang dengan penjajah bukan Islam saja. Yang merebut kemerdekaan, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua perang melawan penjajah. Kalau sudah menang dan negara dibuat negara Islam, yang Kristen terima tidak? Tidak akan terima. Ya wis, tiga negara Kristen, yang Buddha tidak terima. Maka diadakanlah konsensus kesepakatan. Silakan kelompok-kelompok. Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah mengumpulkan kiai-kiai di Surabaya. Puasa 3 hari, wiridan munajat dengan Allah, bertanya, ya Allah, negara apa? Malam terakhir Kiai Hasyim Asy'ari sholat istikharah 2 rakaat. 2 atau cuma 2 rakaat? Kuping kedela tuh. 2 rakaat, yang 1 rakaat bacanya surat Kahfi ping 40 kali. Rakaat kedua surat Taubat 40 kali. Kalau dilakukan oleh Kiai Tegareja pasti kelenger, Pak. Akhirnya ada isyarat dari Allah, wahai Hasyim, wahai para kiai, tidak usah gawe negara agama. Buat saja dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama. Maka Kiai Hasyim Asy'ari ngutus putranya bernama Abdul Wahid. Bapaknya Gus Dur ke Jakarta, musyawarah dipimpin oleh Presiden Soekarno, menghasilkan negara Indonesia, negara berdasarkan jawab semua, Panca dan Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Kenapa Pancasila? Supaya seluruh komponen bersatu, berdampingan dengan aman, seneng kabeh, ngormati kabeh. Itu yang diperlukan adalah aman supaya bisa membangun, masing-masing membangun. Jadi Pancasila tidak sedikit peranan, tidak kecil peranan kiai, NU, santri berkontribusi besar untuk membuat Pancasila. Sing mati seueur, yang mati banyak, santri yang mati puluhan ribu, kiai mati ribuan. Susah
ditembaki, dibom. Datang orang muda pidato jenggoten. Saudara-saudara, Pancasila kafir. Pancasila berhala. Pancasila tauhid, yang benar adalah khilafah. Orang naon jenggot cingkrang batu ireng. Saudara-saudara, Pancasila kafir, berhala. Kumaha? Datang sini. Kade. Kerkiai perang seerno maut gerilya yang luka banyak sekali. Mane di mana? Paham Pak? Waktu kiai perang, ulama perang ditembaki pada mati mempertahankan negara. Aimane di mana waktu eta? Kamu di mana? Ya Allah, kok enak? Sekarang kiai dikapir-kapir. Kiai perang, istikharah, puasa. Kalau Anda ingin menjual khilafah, pertama konsensus. Ayo musyawarah. Dulu 60 juta penduduk, sekarang sudah 260 juta. Bagaimana cara konsensusnya? Kedua, puasa 3 hari mungkin kamu kuat. Munajat mungkin kamu kuat, tapi coba baca surat Kahfi 40, surat Tobat 40, mencret mana itu? Nah, ya tapi yang benar khilafah. Saya mau tanya, banyak sekali pertanyaannya, tapi satu saja. Tunjukkan negara khilafah mana yang aman. Irak, Syria, Libya, Tunis, sekarang Yaman. Negara yang ingin menciptakan khalifah yang aman mana? Akan saya tiru, nggak ada. Irak perang saudara 1 juta lebih yang meninggal dunia. Syria perang saudara 800.000 mati perang saudara. Libya 200.000 mati perang saudara. Ini akan dipaksakan menjadi khalifah. Kalau Anda ingin menciptakan khalifah di sini, berarti Anda menjak perang. Anda merusak Pancasila. Oleh karena itu, mari kita pertahankan Pancasila. Mari kita selamatkan Pancasila. NKRI, siapapun ingin mengganggu Pancasila, walaupun pakai sorban dan jubah, harus kita hadapi. Perang, ayo perang. Pertahankan Pancasila, perang. Perangnya pribadi caranya, banser ning ngarep, kiai ning huri. Mau kiai di payun mah. Nah ini, oleh karena itu kiai membuat segala bentuk lembaga NU yang tua-tua, yang muda namanya nu muda namina Ansor gitu. Kalau perempuan tua namina Muslimat, perempuan muda namina Fatayat. Tahu Pak cirinya Pak Fatayat dengan Muslimat? Kalau Bapak ketemu dengan orang perempuan malam-malam baunya wangi, berarti Fatayat. Kalau ketemu baunya fresh care, Avidson, eta ibu-ibu ayeuna mah ganti ulah fresh care, ulah Avidson, ulah PPO, minyak wangi. Gitu, biar disangkanya Fatayat gitu kira. Yang sekolah mahasiswa PMII, yang pelajar laki-laki Ibnu, perempuan IPPNU, sing yang tukang ngunjali kursi banser. Ansor barisan serba guna. Ini yang amalnya banyak, banser, menjaga, banser, mengamankan, banser, bersih-bersih, banser, kiai amal tidak, banser. Itu luar biasa. Harus kasihan pada banser, gajian langka, udut metu siji-siji, pakaiannya kreditnya dulu bayar. Aduh ya Allah Gusti, moga-moga banser-banser akhir rezekinya, amin. Nah inilah akhlak kita dipimpin oleh para ulama, mendapatkan qudwah, mendapatkan ajaran dari Nabi. Ada berakhlak yang paling tinggi adalah akhlak membela negara, mengamankan negara supaya bisa maju ibadah. Inilah yang harus kita rasakan. Kita yakini bahwa NU adalah ciptaan para ulama, segala sesuatunya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah agar corona tidak berkelanjutan. Ini namanya Omikron keponakannya corona.
Corona ya bapaknya. Masya Allah, di Jakarta mah nggak boleh Pak rubuh-rubuh. Kemarin saya di kantor P3 Pusat Pak, kemarin malam itu dikunci Pak. Begitu ada saya dibuka, baru dibuka. Ya Allah, gawat di Jakarta. Di dia masker hijau itu ayah. Saya bawa masker ramakan apa? Ayo kita tolak, di samping kita pakai protokol kesehatan, kita juga harus doa. Di dia ayah li khamsatun. Ayah dibacanya terus dibaca ulah eureun. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatima. Ayo bareng-bareng. Li kham al-Mustafa Murtadha wa benahuma li khamsatun, saya punya orang 5 utfibia untuk menolak wabah, untuk menolak corona. Siapa 5 itu? Al-Mustafa 1 kanjeng Nabi, wal Murtadha 2 sahabat Ali, wa ibnahuma Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, wa Fatimah lan Siti Fatimah. Orang 5 ini saya buat benteng untuk menolak corona. Kenapa orang 5? Karena orang 5 ini disebut Ahlul Bait. Sedangkan Ahlul Bait adalah keamanan. Ahlul Baitil Mustafa tuhuri anmanul ar. Atuh kumaha sih tegal-tegal macet teh. Eta ayana di deba. Ahlu baitil Mustafa tuhuri amanul ardi fad. Ahlu baitil Mustafa, ahli bait kanjeng Nabi, amanul ardi. Apa? Keamanan di bumi. Paham ya? Oleh karena itu kita minta tawasul dengan ahlu bait agar tidak ada corona. Selamat bangkit lagi, amin. Selamat bagi yang dilantik. Terima kasih pada rekan-rekan Banser yang ikhlasnya teh isun saya niat menjaga kiai agar nanti yaumal qiyamah beserta kiai begitu. Nanti potongan Banser ibadah ya kos gitu. Kun niate kun bae. Terima kasih kepada para kiai, para tokoh, Atur Nuwun, Atur Hakim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma suk ilaina min rahmatika ma yuhnina wa anzil alaina min barakatika ma yakfina wa adfa'anna min bala'ika ma yublina wa alhimna min al-amali salih ma yunjina wa jannibna min al-amali sayyi ma yurdina wa afina zahiran wa batina min kulli ma fina ya latifan bi khalqi. Allahumma ya latifan bi khalqi wa ya aliman bi khalqi wa ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya Allah fi qadai hawaijina kulliha ya Allah. Rizqan halala rizqan halala syifaan daima syifaa rusaya min hawaij dunya wal akhirah ya latif ya alim ya khabir. Allahumma ya Allah urzuqna ru'yata habibika yaumal qiyamah. Ya Allah Gusti, kami minta bisa ketemu dengan kanjeng Nabi yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.